Selamat malam semua listener dimanapun berada. Salam etos, Pak. Bigger, higher, better. Ya, jadi dalam buku Physics of the Future, Michio Kaku mengatakan bahwa peralihan peradaban dari tipe 0 ke tipe 1 adalah peralihan yang paling berbahaya. Jadi sekian ribu tahun peradaban kita di bumi ya digolongkan tipe 0 saja. Belum tipe 1, tipe 0. Waktu itu kita sudah katakan bahwa peradaban planeter terutama ditandai dengan kemampuan manusia mendayagunakan output energinya mendekati pangkat 18 dinyatakan dalam watt, ya kan? Nah, mengapa disebut oleh Michio Kaku paling berbahaya? Sebab kecuali kita menemukan pada abad ini keluhuran baru dan mengimplementasikannya pada seluruh peradaban kita, maka bisa jadi peradaban kita justru akan hancur. Kenapa? Karena ketika manusia memiliki kemampuan menggunakan energi yang maha besar, tapi tidak diikuti dengan keluhuran etika dan kebijaksanaan yang yang cukup, justru kita akan menggunakan energi yang maha besar itu untuk saling menghancurkan, ya kan? Jadi justru itu ditengarai oleh para fisikawan, astronom. Mengapa di alam semesta ini belum kelihatan ada peradaban di luar bumi yang mestinya ada peradaban yang lebih canggih, lebih hebat dari bumi, tapi kan belum ditemukan. Ya. Pertanyaannya kenapa? Besar kemungkinan mereka juga tidak naik kelas, tidak lulus dalam peralihan dari peradaban tipe 1, tipe 0 ke tipe 1, ya kan? Nah, ambil contoh sederhana saja. Jadi sinar laser misalnya, itu memang bisa kita gunakan menjadi pengobatan ya. Nah, itu biasa kita gunakan. Yang sehari-hari kita gunakan laser itu untuk pointer kan. Kalau orang presentasi pakai laser pointer yang merah gitu kan. Tapi belakangan juga sinar laser itu sudah digunakan dalam kedokteran sangat luas ya. Ketika energinya bisa ditakar secara kecil pada ukuran 5 miliwatt atau kurang ya, maka sinar laser itu justru adalah bagian dari pengobatan. Kita bisa menginfus pembuluh darah kita dengan sinar laser berkekuatan 3 miliwatt sampai 5 miliwatt. Nah sekarang, bayangkan kalau laser kekuatannya 1 megawatt. Itu apa itu? Itu senjata. Ya kan? Jadi dengan sinar laser yang betul-betul difokuskan, kita bisa melebur besi. Ya kan? Di laboratorium di Amerika sudah dibikin laser itu bisa membangkitkan ketika ditembakkan pada sebuah objek gitu, dibangkitkan temperatur jutaan derajat. Nah kalau kita ditembak dari satu tempat dengan energi sebesar itu, ya hancurlah kita. Nah itu dalam fiksi ilmiah kan disebut sering perang bintang tuh. Ya, Star Wars dulu ketika Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat, pernah dia mencanangkan Star Wars untuk menghadapi Uni Soviet kan. Itu jadi ini abad 21 betul-betul menjadi transisi bagi umat manusia di bumi. Nah yang masih mengkhawatirkan kita tentu saja, meskipun manusia ini satu spesies, satu nenek moyang dari Afrika sana, konon sekian ratus ribu tahun yang lalu, tapi dalam perkembangannya kemudian menjadi berbagai ras, berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai agama, ya kan? Ya. Nah, jadi keberbagaian kita ini ternyata selalu diikuti juga dengan egoisme keberbagaian itu. Jadi ada egoisme kulit putih, ada egoisme kulit hitam. Ada egoisme Eropa, ada egoisme Asia gitu loh. Ada egoisme agama A, ada egoisme agama B. Sebenarnya kan itu yang membuat peradaban kita yang sepanjang yang bisa kita ingat itu membuat kita
nggak bisa kompak, nggak bisa berdamai, nggak bisa bekerja sama. Ya. Kita saling curiga, kita saling membenci, dan sering kali kita sering saling menghancurkan kan gitu ya. Nah itu bayangkan misalnya pernah ya pada awal tahun 40-an Jepang tampil di Asia dan datang ke Indonesia dengan 3A gitu ya. Jepang Cahaya Asia, Jepang apa gitu kan. Iya. Dia datang dengan semangat imperialisme. Dan dia menaklukkan bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia kan. Ya menghentikan dia ya bom atom kan. Betul. Nah, tapi Jepang memiliki semangat imperialisme. Amerika sekarang itu nyata sekali di mana-mana di seluruh dunia memiliki semangat imperialisme. Itu sebabnya Amerika banyak dibenci di berbagai belahan dunia kan. Ya. Nah, jadi katanya abad 21 adalah abad Cina ya. Diramalkan 2016 ekonomi Cina akan melewati Amerika Serikat. Kalau abad 20 adalah abad Amerika, abad 21 adalah abad Cina. Diikuti dengan India. Ya mungkin Amerika masih tetap jaya ya, dia tidak serta-merta runtuh. Tetapi superpower akan banyak di dunia ini. Ya. Mungkin 3, mungkin 4 gitu loh. Bukan hanya Amerika untuk saat ini. Bukan, ya. sekarang ini kan praktis hanya Amerika, Ya, ya kan? Nah bayangkan kalau para superpower ini tidak bisa kompak, tidak bisa bersatu, itu loh pada bab akhir dari buku Michio Kaku itu yang dibahas. Oke.